Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan, yaitu kita memasuki bab keempat, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam, dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian masa praaksara. Yang kedua, siswa dapat mengetahui periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan periodisasi secara arkeologis. Yang pertama itu mengenal masa praaksara. Pada masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mengenal tulisan. Yang kedua itu periode masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Ya, selanjutnya A. Periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu keadaan bumi tidak seperti sekarang ini. Sebelumnya adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama itu zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis, yaitu yang pertama zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua itu zaman Paleozoikum, merupakan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Selanjutnya yang keempat itu zaman Neozoikum atau Kenozoikum.
Zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu zaman tertier. Yaitu pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua itu zaman kuarter, itu berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Ya, kita lanjutkan B. Periodisasi secara arkeologis. Didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ya, yang pertama itu merupakan zaman batu. Zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. A. Paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua dan litus yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong di Jawa Timur. Selanjutnya B itu Mesolitikum. Berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Geogen Moderner dan kebudayaan Abris Sosroce. C. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selanjutnya D. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama itu menhir, itu adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan ruh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua itu dolmen, adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain.
Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga itu kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Yang keempat itu waruga, merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Selanjutnya itu sarkofagus, adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keenam itu punden berundak, adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang ketujuh yaitu patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Ya, selanjutnya yang kedua itu zaman logam. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama zaman perunggu, yang kedua zaman tembaga, dan yang ketiga itu zaman besi. Ya, perhatikan ini merupakan benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam, yaitu kapak, corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.